Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Kota Salindri. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam proyek getaran gelombang dan bunyi. Identitas proyek. Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah 1. Menentukan besarnya frekuensi getaran pada pandu sederhana. Nomor 2. Mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Dan yang terakhir, menghitung taraf intensitas bunyi. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah tali kenur atau senar 100 cm, pandu timbangan atau batu kerikil 1 buah, 2 buah penyangga, 1 buah busur, 1 buah penggaris, 1 buah stopwatch, 1 buah alat tulis, 1 buah sumber bunyi, dan 1 buah aplikasi sound meter. Timeline kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Jumat 30 April 2021 sampai dengan Rabu 5 Mei 2021. Jam pelaksanaan dari jam 9 sampai dengan selesai. Jadwal pelaksanaan: pertama, menyiapkan alat dan bahan pada hari Jumat 30 April 2021. Yang kedua, melaksanakan praktik kegiatan 1 pada hari Sabtu 1 Mei 2021, lalu membuat analisis kegiatan pertama. Yang ke-1, saya melakukan praktik kegiatan 2 dan membuat analisis kegiatan 2. Selanjutnya, Senin 3 Mei 2021, saya mengerjakan LKM. Kemudian pada hari Selasa 4 Mei 2021, saya melakukan pembuatan video presentasi dan upload ke YouTube. Pada Rabu 5 Mei 2021, saya mengumpulkan LKM. Pelaksanaan proyek. Pada kegiatan pertama, dalam menghitung frekuensi getaran pada pandu sederhana, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Nomor 2, ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm. Ketiga, tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat. Keempat, lepaskan pandu secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Nomor 5, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika pandu berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Nomor 6, ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Nomor 7, catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2, dalam mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti sound meter, sumber bunyi, dan penggaris. Sound meter dapat di-download di aplikasi HP, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar kita seperti dengungan televisi atau kulkas, musik dari HP, botol kaca yang dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain-lain. Nomor 2, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Nomor 3, ulangi langkah 2 dengan jarak sumber sound meter yang berbeda, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Nomor 4, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Nomor 5, hitung taraf intensitasnya. Produk yang dihasilkan dalam proyek ini, yang pertama, hasil kegiatan pertama. Produk yang dihasilkan pada kegiatan kedua. Analisis dan kesimpulan. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang kegiatan yang telah kita lakukan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik, sebagai berikut. Nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 1, dapat diketahui bahwa panjang tali yang digunakan akan mempengaruhi periode getaran. Semakin panjang tali yang digunakan, maka periode getaran semakin tinggi. Namun, pada panjang tali yang sama, besar frekuensi justru akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan T sama dengan 1/F. Artinya, besar periode akan berbanding terbalik dengan besar frekuensinya. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi, sebagai berikut. Nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Dari grafik nomor 3 dapat disimpulkan bahwa pada sudut simpangan yang sama tidak mempengaruhi besar periode dan frekuensi. Namun, besar periode dan frekuensi dapat berbeda tergantung pada panjang tali yang digunakan.
Nomor 5. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per second, maka tentukan frekuensi dan periode bangun tersebut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Sebagai berikut. Nomor 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berdasarkan grafik nomor 5, hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah intensitas bunyi akan terdengar semakin keras apabila jarak antara sumber bunyi semakin dekat. Sebaliknya, semakin jauh jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi semakin lemah. Hal ini dapat terjadi karena sumber bunyi berbanding terbalik dengan jaraknya. Nomor 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising, yaitu bunyi yang timbul karena di luar kemauan orang yang bersangkutan dari suatu kegiatan pada waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Untuk mengetahui tingkat kebisingan dapat dinyatakan dalam suatu logaritma, yaitu desibel atau dB. Nomor 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Nomor 1. Mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi termasuk kategori bising karena mesin penggiling padi memiliki taraf intensitas bunyi yaitu 85 dB dan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat min 3,5. Jika setiap hari kita berdekatan dengan mesin penggiling padi, maka akan berpengaruh pada kesehatan manusia, terutama akan merusak gendang telinga. Untuk bayi, sebisa mungkin dihindarkan dari suara kebisingan karena dapat mempengaruhi pendengaran dan perkembangan otak. Yang kedua, knalpot racing. Knalpot racing termasuk kategori bising karena memiliki taraf intensitas bunyi yaitu 10 pangkat min 4,82 yang dapat menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Bukan hanya yang mengendarai sepeda motor saja, tetapi masyarakat sekitar akan merasakan dampaknya. Nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kubik. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kubik, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, saya dapat menyimpulkan bahwa saya dapat menghitung besarnya frekuensi dengan mudah. Panjang tali yang digunakan akan mempengaruhi periode getaran. Semakin panjang tali yang digunakan, maka periode getaran semakin tinggi. Namun, pada panjang tali yang sama, besar frekuensi justru akan semakin kecil. Serta, saya dapat menghitung intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah intensitas bunyi akan terdengar semakin keras apabila jarak antara sumber bunyi semakin dekat. Sebaliknya, semakin jauh jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi semakin lemah. Hal ini dapat terjadi karena sumber bunyi berbanding terbalik dengan jaraknya. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.